Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menyampaikan materi 1 dan 2 yaitu tentang pengantar MSDM dan strategi SDM. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia, yaitu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan individu karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Selanjutnya, apa saja sih fungsi manajemen? Yang pertama, ada perencanaan. Yang kedua, ada pengorganisasian. Yang ketiga, ada penyusunan staf. Yang keempat, ada penggerakan. Dan yang kelima, ada pengawasan. Next, di sini kita akan membahas fungsi manajemen sumber daya manusia, diantaranya ada pengadaan SDM, pengembangan SDM, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan SDM. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu MSDM. Lingkungan MSDM adalah kerangka kerja eksternal dan internal yang memengaruhi cara MSDM beroperasi dan berinteraksi dengan karyawan serta faktor-faktor lain dalam organisasi. Lingkungan MSDM dibagi menjadi dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Lingkungan eksternal meliputi peraturan dan hukum ketenaga kerjaan, tren pasar tenaga kerja, perubahan demografis, tren teknologi, isu-isu dan budaya, serta tren ekonomi. Kemudian lingkungan internal meliputi kebijakan dan prosedur organisasi, budaya perusahaan, struktur organisasi, sumber daya finansial, teknologi dan sistem informasi, serta kinerja karyawan. Tujuan MSDM diantaranya 1. Tujuan organisasional ini memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. 2. Tujuan fungsional. Menjaga kontribusi ini, Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan ini bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Dan yang terakhir, tujuan personal. Membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun, dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Saya akan menjelaskan apa saja peranan MSDM. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. Dan keempat, mengatur mutasi karyawan. Komponen MSDM. Terdapat 3 komponen utama dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam buku manajemen sumber daya manusia antara lain tenaga kerja, manusia, atau manpower atau human resource, pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan, dan pemimpin ataupun manajer. Pertama, pengusaha.
orang yang menginvestasikan modal untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Kedua, karyawan. Sumber daya manusia adalah inti utama dari sebuah perusahaan dan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa adanya karyawan, manajemen tidak dapat berjalan. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Dan yang ketiga, pemimpin atau manajer. Orang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan, memerintah, mengontrol orang lain, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh bawahannya. Setelah itu, saya akan menjelaskan pengertian dari strategi manajemen. Strategi manajemen adalah rencana berkelanjutan yang dirancang oleh organisasi untuk mencapai tujuannya dan memenuhi visinya dalam jangka panjang. Strategi ini mencakup bagaimana organisasi akan mengalokasikan sumber daya, mengatasi tantangan, dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis yang berubah. Berikut adalah beberapa komponen kunci dari strategi manajemen. Yang pertama, penetapan tujuan dan visi misi. Dimulai dari strategi manajemen dengan penetapan tujuan jangka panjang dan visi organisasi. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Kedua, analisis lingkungan. Organisasi harus memahami lingkungan eksternal dan internalnya. Ini mencakup menganalisis tren industri, pesaing, perubahan sosial, ekonomi, teknologi, serta sumber daya dan kapabilitas internal. Ketiga, pemilihan dan penentuan strategi. Setelah menganalisis lingkungan, organisasi memilih strategi yang sesuai. Ini bisa melibatkan pengembangan keunggulan kompetitif, diversifikasi bisnis, inovasi produk atau layanan, dan strategi lainnya. Yang keempat, alokasi sumber daya. Organisasi harus menentukan bagaimana sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan teknologi yang akan dialokasikan untuk mendukung rencana strategis. Dan yang kelima, implementasi. Implementasi ini strategi memerlukan koordinasi dan pengawasan yang baik. Tim eksekutif dan manajer harus memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab didefinisikan dengan jelas dan dipantau. Demikian presentasi dari saya. Maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.